Orang-orang di sekitarnya itu melihat adanya memar, pembuluh darah pecah di bawah matanya, terus memar di kepalanya, terus potongan rambut yang hilang ini guys, kayak dijambak gitu hilang ini rambutnya jadi botak gitu kan, bibir pecah. Hai guys, welcome, kembali lagi dengan aku Sheila Poppins, dan di video kali ini kita ada di sesi kupas kasus, dimana akhir-akhir ini beredar kabar yang lagi viral banget mengenai seorang pemain film layar lebar Pirates of the Caribbean, Johnny Depp, mendapatkan kekerasan rumah tangga atau KDRT oleh istrinya sendiri guys, Amber Heard. So kita nggak perlu panjang-panjang intronya, nanti kalian juga bosan, kita langsung saja masuk ke kasusnya. Tapi tunggu dulu, jangan lupa ditekan tombol like, share, komen, dan subscribe-nya guys, supaya aku makin semangat lagi untuk cari kasus-kasus menarik untuk kalian guys. So now let's go into this case. So, kasus kali ini lagi-lagi datang dari bintang terkenal guys. Kalau kemarin aku udah bahas tentang rumah berhantu Britney Spears. Buat kalian yang belum nonton, kalian boleh langsung ke sana guys. Tapi setelah video ini ya, dan linknya akan aku cantumkan di atas sini. Nah, so kita langsung balik lagi ke kasus yang akan kita bahas. Ini terjadi puncaknya di April 2022, jadi masih fresh from the oven. Tapi aku akan bahas dari bagaimana awal mula kedua pasangan ini bertemu. Jadi, awalnya Johnny Depp dan Amber Heard ini bertemu di lokasi syuting guys. Itu film The Room Diary pada tahun 2009. Dan di film itu Johnny dan Amber ini perannya sebagai sepasang kekasih guys. Tapi mereka ini bukan pacaran langsung ya guys ya setelah pertemuan pertama mereka, melainkan dari awal pertemuan 2009 itu kemudian hingga 2012, itu artinya 3 tahun ya guys ya. Setelah itu barulah mereka berpacaran. Itu pun mereka berpacaran saat Johnny dan Vanessa Paradis sudah bercerai. Udahlah ada kayak gitu, pacaran lah si Johnny dan Amber ini. Tapi awal hubungan mereka itu dijalani dengan diam-diam guys. Jadi tidak dipublikasikan di media lah, hingga akhirnya keduanya tampil bersama di acara 73rd Annual Heaven Gala tahun 2014. So berarti 2 tahun setelah mereka menjalani hubungan, barulah mereka mulai buka-bukaan ini guys di media. Beberapa hari setelah acara gala itu, atau tepatnya setelah mereka mulai buka-bukaan di media, keduanya pun memutuskan untuk bertunangan. Jadi makin lama hubungan keduanya ini pun makin erat, dan belum 1 tahun bertunangan keduanya memutuskan untuk menikah. Acara pemberkatan pernikahan mereka itu diadakan pada 5 Februari 2015. So berarti masa pacaran mereka itu ada 3 tahun ya guys ya. Dan acara mereka pun cukup mewah guys, karena dikabarkan acara pernikahannya dilakukan di pulau pribadi milik Johnny Depp guys, di Bahamas. Pastinya ini angan-angan semua wanita ya guys ya. Aku pun maulah kalau maharnya pulau pribadi guys. Mau tahu ada yang mau kirim lamaran ke aku kan? Bolehlah komen di bawah guys. Namun, tiba-tiba pada 23 Mei 2016, Amber mengajukan berkas perceraian. Dimana umur pernikahan keduanya itu baru sekitar 1 tahun 2 bulan lah guys. Dan sebelumnya memang tidak ada sih kabar mengenai konflik kedua pasangan ini, tetapi nggak tahu kenapa tiba-tiba saja Amber ini mengajukan berkas perceraian. Padahal guys, Johnny dan Amber ini dikabarkan memiliki hubungan yang baik-baik saja. Bahkan hubungan mereka juga penuh cinta, penuh gairah, dan tidak ada indikasi keributan sama sekali lah. Bahkan terlihat ikatan cinta keduanya itu sangat kuat guys. Tapi siapa sangka tiba-tiba saja Amber mengajukan perceraian. Berkas perceraian diajukan Amber ini dibarengi dengan pengajuan perintah penahanan terhadap Johnny guys. Karena Amber ini mengatakan bahwa Johnny ini cukup membahayakan untuk dirinya sendiri. Bahkan Amber juga melampirkan beberapa foto yang menunjukkan memar-memar yang ada di wajahnya ini guys, yang katanya disebabkan oleh Johnny. Memar-memar itu dikarenakan dipukul Johnny gitu, nah itu to the point-nya lah bahasanya ya. Namun guys, menurut orang sekitar dan bahkan mantan istri dan kedua anaknya Depp ini, mereka mengatakan bahwasannya selama 14 tahun kebersamaan, mantan suaminya atau ayah anak-anak itu tidak pernah berlaku kasar guys, ataupun melakukan tindak kekerasan. 1 hari sebelum sidang penahanan Johnny diadakan, tiba-tiba saja nggak tahu kenapa, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada badai, si Amber ini mencabut tuduhannya guys. So singkat cerita, akhirnya sidang perceraian mereka pun selesai dan dinyatakan resmi bercerai pada 16 Agustus 2016. Setelah resmi bercerai, The Washington Post menerbitkan sebuah op-ed atau kutipan opini dari Amber yang mengatakan, "Saya berbicara melawan kekerasan seksual dan menghadapi kemarahan budaya kita."
itu harus berubah. Meskipun pada kutipan op-ed tersebut memang tidak ada tertulis namanya si Johnny Depp ini guys secara langsung. Namun banyak yang percaya bahwa Amber ini berbicara tentang mantan suaminya, karena di The Washington Post itu Amber menyebutkan mengenai ancaman pembunuhan dan kendala karirnya setelah perceraiannya dengan Johnny Depp. Jadi awalnya Johnny Depp ini nggak terlalu ambil pusing sih guys dengan hal-hal tersebut. Namun karena banyaknya tumbuh rumor yang mulai menyudutkannya, maka pada Maret 2019 Johnny Depp dan kuasa hukumnya pun mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap Amber mantan istrinya senilai 50 juta dolar Amerika atau sekitar 719 miliar apabila dirupiahkan. Nah, dalam gugatan itu tim kuasa hukum Johnny Depp mengklaim bahwa kutipan opini yang tertulis di The Washington Post itu adalah sangat salah guys. Pada April 2019, pengacara Johnny Depp bernama Adam Waldman mengatakan bahwa mereka memiliki saksi mata serta bukti berupa video yang membuktikan bahwa Amber telah memasukkan cederanya guys. Jadi pengacaranya Johnny Depp ini berkata si Amber ini sengaja guys mengatakan hal itu upaya untuk mendapatkan simpati dan juga dapat memajukan kembali karirnya guys. Yang mana tadi aku katakan saat di Washington Post itu kan Amber bilang karirnya itu merosot mulai ya mungkin gak ada panggilan syuting atau apalah semenjak dia bercerai dengan si Johnny ini. Selain itu, tim Johnny Depp juga mengatakan bahwa op-ed itu sengaja dirilis untuk mempromosikan film yang baru diperankan oleh Amber, yaitu Aquaman. Supaya lebih banyak yang notice gitu loh guys sama film tersebut. Mulai dari sini, keduanya pun saling menggugat guys. Mulailah Amber yang gak terima dengan gugatan Johnny, ia pun kembali menggugat pada April 2019, di mana Amber mengajukan mosi itu seperti rapat keputusan gitu ya guys ya, kayak debat kayak gitu, untuk menolak pengaduan tersebut. Amber mengatakan bahwa Johnny Depp selalu melakukan kekerasan padanya dalam banyak kesempatan selama hubungan mereka. Namun sebulan kemudian Johnny yang tidak terima pengajuan Amber pada 20 Mei 2019 kembali bersama dengan tim hukumnya mengajukan keberatan atas mosi yang diajukan Amber dengan alasan bahwa Amber ini telah mengarang tuduhan terhadap Johnny Depp. Jadi guys, ternyata pada tahun 2015 Johnny dan Amber ini pernah mengikuti sesi terapi gitu guys. Dan pada tahun 2020 di mana keduanya itu lagi perang menggugat kayak gitu, nah keadaan jadi semakin kacau dikarenakan rekaman suara saat sesi terapi itu tiba-tiba bocor aja kayak gitu ke publik guys. Nah isi dari rekaman itu Johnny dan Amber terdengar kayak sedang berkonsultasi gitu tentang masalah kemarahan mereka berdua, dan di rekaman itu terdengar suara bahwasanya keduanya setuju untuk mengakhiri kekerasan fisik sebelum semuanya berlarut-larut berjalan terlalu lama, terlalu jauh gitu guys. Dan dalam sesi terapi yang direkam selama 2 jam itu terdapat dugaan pengakuan Amber yang mengatakan bahwa ia selalu memukul Johnny selama atau sepanjang hubungan mereka. Namun pada November 2020 kasus pencemaran nama baik lainnya yang diajukan Johnny Depp pada The Sun di tahun 2018 yang menyebut bahwa Johnny Depp ini pemukul istri, disimpulkan oleh hakim Inggris bahwa newspaper ini tidak melakukan pencemaran nama baik, yang artinya Johnny kalah dalam sidang tuduhannya itu. Jadi karena dia kalah dalam sidangnya The Sun ini guys, citra Johnny Depp itu pun semakin memburuk di industri hiburan, di mana pada tahun 2020 Johnny Depp kehilangan perannya di Fantastic Beasts. Dia juga mengatakan bahwa Warner Bros itu memintanya untuk mengundurkan diri dari peran Grindelwald, dan selanjutnya Disney juga memecat Depp dari Pirates of the Caribbean. Perang gugat-menggugat antara kedua ini berlangsung cukup lama ya guys, hingga pada 11 April 2022 kemarin ini persidangan Johnny Depp dan Amber Heard berlangsung di Fairfax, Virginia, dan persidangan tersebut akan berlangsung selama 6 minggu. Dalam sidang itu Johnny Depp memperjuangkan kebenaran. Ia berkata, "Saya tahu tidak ada kebenaran sama sekali. Saya merasa tanggung jawab saya bukan hanya membela diri sendiri, tetapi juga membela anak-anak saya yang saat itu masih berusia 14 dan 16 tahun. Walaupun di persidangan The Sun itu ia kalah dan membuat citranya menjadi buruk dan menjadi kehilangan perannya itu guys, maka dalam sidang ini Johnny berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan kebenaran. Selama persidangan berlangsung, fakta baru pun keluar guys, dimana yang tadi aku bilang selama mereka pacaran dan menikah itu kan adem ayem, gak ada konflik. Ternyata dalam 1 tahun pernikahannya, Depp menggambarkan Amber ini sebagai orang yang selalu menyerang dan menyebut Amber seorang
dibilang psikopat saat di persidangan. Mendengar hal itu, Amber pun nggak terima guys waktu dibilang psikopat. Marah juga dia. Kemudian di persidangan itu Johnny juga berkata seperti ini. Ia bisa memulai menyerang dengan menampar, mendorong, melempar remote TV ke kepala saya, melempar segelas anggur ke wajah saya. Setelah itu, Johnny Depp juga mengatakan bahwa Amber ini pernah memotong jarinya guys. Gila sih istrinya ini, psikopat guys ini kan. Dan kalian tahu saking stres dan traumanya si Johnny Depp ini, ia mengkonsumsi alkohol dan obat-obat terlarang untuk mengatasi traumanya itu guys. Dan pada hari terakhir kesaksian guys, diputarlah suatu rekaman yang isinya suara Amber nih. Jadi ini percakapan, kalau aku tangkap nih ya, kayaknya si Johnny Depp ini ngomong ke Amber, aku mau cerai lah karena kau udah lakukan kekerasan gitu. Nah, keluarlah rekaman ini yang kata Amber seperti ini. Beritahu mereka, saya Johnny Depp, saya adalah korban kekerasan dalam rumah tangga dan lihat berapa banyak orang yang akan percaya dan berpihak pada Anda. Itu guys kata Amber. Jadi bisa kalian nilai sendiri aja lah kan, antara Amber ini yang memukul atau si Johnny Depp ini guys. Mendengar rekaman itu, Johnny Depp pun ditanya lah sama pengacaranya ini guys, apakah benar kamu itu merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga? Dan Johnny Depp pun menjawab, iya. Aduh rambutku. Jadi dalam persidangan itu ada beberapa pengakuan dari Johnny Depp dan Amber guys. Yang pertama, Depp itu mengaku pernah terlibat argumen ya dengan si Amber pada 2015 dan pada saat itu Amber melemparnya dengan 2 botol vodka yang menyebabkan jarinya teriris hingga tulangnya itu terlihat guys. Kemudian dipotong gitu. Nah mungkin karena tulangnya ini udah kelihatan jadi stek kayak gitu loh, dipotong kayak gitu. Gila. Geng. Yang kedua di persidangan itu Amber juga mengatakan bahwasanya keluarga, teman dan orang-orang di sekitarnya itu melihat adanya memar, pembuluh darah pecah di bawah matanya, terus memar di kepalanya, terus potongan rambut yang hilang ini guys kayak dijambak gitu hilang ini rambutnya jadi botak gitu kan, bibir pecah, terus matanya hitam, terus hidungnya bengkak. Itu pernyataan dari si Amber. Nah, yang ketiga, Depp mengaku dia dihantam pintu oleh Amber saat ia sedang membungkuk gitu untuk mengetahui apakah kakinya terluka selama pertengkaran dengan Amber guys. Mungkin sebelumnya itu ada barang jatuh atau apa, jadi dia mau ngecek kakinya ini guys. Tapi saat dia menunduk ini, si Amber langsung tendang pintu kamar mandi hingga kenalah kepala si Depp ini. Yang keempat, sedih sih guys, jadi ternyata kan si Johnny Depp ini semasa kecilnya itu mendapatkan kekerasan fisik dan pelecehan oleh ibunya sendiri guys, dimana ibunya itu sering melemparnya dengan asbak atau high heels, bahkan memukulnya dengan telepon. Karena itu Depp berkata ia tidak ingin hal serupa terjadi pada anak-anaknya. Nah, kasus persidangan Johnny Depp dan Amber ini pun masih berlangsung guys hingga saat ini. Kita doakan aja yang terbaik dan semoga kebenaran dapat terbuka satu persatu dan dapat diperjuangkan ya guys. So, sampai di sini kasus Johnny Depp. Apabila ada perkembangan kasus akan aku update lagi ke kalian guys. And thank you udah klik video ini dan sudah support channel aku dengan klik like, share, komen, dan subscribe. Dan buat kalian semua para Poppins loversku yang tercinta yang mau aku bahas kasus lainnya, kalian boleh komen di bawah. Nanti yang paling banyak aku akan angkat di next video guys. So aku Stella Poppins, sampai jumpa lagi di next kupas kasus. Bye bye. Sarangyo, sarangyo, sarangyo.